Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nontonin video aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe ya. Semoga segala urusan teman-teman Allah lancarkan ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kali ini aku mau budgeting ya untuk week kedua di bulan Juli. Tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu ya untuk week pertama di bulan Juli. Nah, gimana nih keuangan teman-teman semua? Apakah ada sisanya atau malah boncos? Apapun itu ya teman-teman, nggak apa-apa ya, yang namanya budgeting emang selalu ada aja pengeluaran yang di luar kendali kita. Jadi yang penting itu teman-teman gak pantang menyerah ya buat selalu bikin budgeting. Mau gaji besar, mau gaji kecil, tetap bikin budgeting ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke bagian evaluasi terlebih dahulu. Nah, untuk minggu pertama itu ada beberapa kategori yang masih ada tersisa ya teman-teman. Itu seperti beras, itu sisanya masih ada 3.000 lagi. Kemudian ada untuk makan juga ada sisanya 1.000 lagi. Lalu itu ada untuk gas dan galon juga tersisa di 23.000. Karena aku nggak beli gas ya teman-teman dalam minggu ini, makanya itu sisanya cukup lumayan. Kemudian ada untuk grocery sisanya 500 perak. Dan itu yang terakhir ada tersisa untuk uang pegangan itu 1.000 rupiah ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, ini aku keluarin uangnya dulu dari amplop budgetingnya. Teman-teman yang mau samaan amplopnya itu nanti bisa klik link di description box ya teman-teman. Dia tuh bukan bentuk fisik ya teman-teman, tapi berupa digital gitu. Jadi nanti aku udah desain pola amplopnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal print aja ke fotokopinya, lalu di rakit sendiri, dibentuk sendiri ya teman-teman. Bentuknya juga gampang kok, tinggal lem aja. Nah, ini aku hitung ya semua sisa budget untuk di week pertama bulan Juli ini. Itu ada sekitaran sebesar 28.500 ya teman-teman. Alhamdulillah banget, ini masih ada sisanya. Nah, untuk sisa uang ini aku nggak masukin semuanya dulu ya teman-teman ke dalam saving challenge aku. Aku kan punya saving challenge itu ada 31 amplop ya, sama saving challenge the power of 5.000 ya teman-teman. Nah, kali ini aku hanya isi the power of 5.000 dulu ya, karena ada uang 5.000 itu satu lembar, jadi mau aku isi dan aku masukin ke dalam amplop ini. Alhamdulillah bisa ngisi the power of 5.000. Nah, untuk sisanya tadi itu bakalan aku gunain buat alokasiin ke budget week kedua ya teman-teman bulan Juli. Itu ada sekitaran 20 ribuan ya, nanti aku masukin ke budget week kedua. Dan untuk sisa koin tadi aku masukin aja ke kotak koinnya ya teman-teman, karena biasanya itu aku sering pakai buat parkir motor juga. Nanti aku ambilnya di sana. Kemudian kita udah selesai ya evaluasinya. Ini lanjut kita masuk ke budgeting untuk week kedua di bulan Juli ini. Seperti biasa ya, tabelnya tetap sama ya di minggu-minggu sebelumnya. Itu ada yang pertama pendapatan. Di sini aku bikin yang dari suami 600.000 dan dari sisa budget itu ada 20.000. Jadi untuk total pendapatan minggu ini ada di 620.000 ya teman-teman. Lalu masuk ke tabel saving. Untuk saving itu aku ada dana darurat, lebaran, dan dana cadangan. Nah, untuk dana darurat minggu ini aku anggarin 20.000, kemudian untuk lebaran 10.000, lalu untuk dana cadangan agak lebih besar ya, di sini aku anggarin sebesar 30.000. Nah, untuk total saving kali ini ada di 60.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, karena minggu lalu itu aku hanya bisa menyisihkan 45.000 ya teman-teman, tapi it's okay. Karena menabung itu nggak dilihat dari nominal ya teman-teman, nggak apa-apa kecil, yang penting konsisten. Kemudian lanjut untuk biaya tetap. Untuk biaya tetap itu cuma ada dua, yaitu PDAM dan orang tua.
PDAM di 50.000, lalu untuk orang tua di 60.000. Totalnya ada 110.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk beras itu di 75.000, lalu untuk makan di 185.000, gas dan galon 45.000, groceries di 75.000, lalu untuk transportasi di 15.000, dan untuk uang pegangan di 55.000. Nah, inilah pengeluaran aku ya teman-teman. Tiap minggunya itu ada 6 kategori ya, yang emang menjadi kebutuhan gitu. Jadi seperti inilah pengeluaran aku tiap minggunya. Sekali lagi aku tekankan kalau setiap pengeluaran orang itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu bandingin antara pengeluaran kita dengan pengeluaran orang lain. So kita fokus aja ya di budgeting kita. Nah, ini untuk total pengeluaran itu ada di 450.000 ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian cash stuffing. Alhamdulillah untuk week kedua ini suami udah ngasih semua ya uangnya. Dan ini sisa uang dari budgeting tadi ya, aku tambahin dan aku gabungin di dalam uang 600.000 ini. Jadi untuk total pendapatan aku ada di 620.000 ya teman-teman. Kelihatannya banyak banget ya ini uang, tapi nanti setelah kita masukin ke amplopnya itu pada udah hilang aja ya teman-teman, karena emang udah dimasukin sesuai pos-posnya masing-masing. Nah, ini aku susun dulu ya uangnya. Alhamdulillah minggu ini lumayan banyak dapat uang recehan, jadi gampang gitu ya buat misah-misahinnya. Maksudnya biar gampang juga buat masukin ke amplop budgetingnya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau amplop budgeting, pola amplop budgeting atau desain amplop budgeting, itu nanti linknya ada di description box ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja, lalu filenya nanti berupa PDF gitu ya. Jadi kayak semacam produk digital ya teman-teman, bukan dalam bentuk fisik. Nanti dikirimnya itu dalam bentuk digital. Nanti teman-teman bisa print aja dan bentuk sendiri sesuai dengan polanya ya. Ini gampang kok bentuknya, cuman pakai lem doang. Jadi deh amplop kayak gini. Kalau teman-teman belum punya dompet budgeting ya, bisa pakai amplop. Atau mau pengen rubah suasana baru, boleh juga ya pakai amplop ini. Karena aku emang lagi bosan aja pakai dompet budgeting, makanya aku pakai amplop ini ya teman-teman. Dan juga terinspirasi dari channel orang Jepang gitu ya, kayak lucu aja gitu pakai amplop. Nah, untuk saving kali ini itu kan teman-teman bisa lihat ya gimana cara aku mengisinya. Jadi kan ada tracker ya itu untuk saving. Nah, ini aku contohin ya di tracker dana lebaran itu kan ada ya. Jadi di atasnya itu aku bikin nominalnya, misal minggu ini kan aku anggarinnya di 10.000. Jadi aku tulis di atas itu 10.000. Lalu aku ambil uangnya dan kemudian itu nanti aku tandain di kotak itu ya, di kotak bulatan itu dengan stiker ya teman-teman. Nah, ini aku tandain ya kalau minggu ini aku ada isi buat dana lebaran ya teman-teman. Kalau misalkan kosong di bulatan itu, berarti aku nggak anggarin ya untuk dana lebaran di minggu itu. Nah, begitu seterusnya ya untuk kategori saving ini, karena emang amplopnya kan agak beda ya. Untuk kategori saving ini agak gede dari amplop yang budgetingnya. Nah, ini ada untuk dana cadangan. Memang sengaja aku besarin anggarannya teman-teman, karena aku ada beli sesuatu di online shop. Jadi emang dananya itu sengaja ya aku ambil dari dana cadangan. Kalau aku ambil dari uang pegangan itu bakalan cepet banget habisnya ya teman-teman, karena belanja aku itu sekitaran 40.000. Jadi nggak mungkin rasanya aku ambil dari uang pegangan ya. Oh ya, banyak yang tanyain aku itu tinggal di mana. Aku tinggal di Padang ya teman-teman, Sumatera Barat. Dan waktu itu aku juga pernah upload di short tentang belanja harian gitu, dan banyak
Maksudnya bukan banyak sih, ada yang komentar kenapa brokoli bisa murah gitu harga 4.000, karena emang harganya segitu ya teman-teman. Di tempat aku itu memang sayuran itu lumayan murah ya, itu udah dibungkusin gitu di tempat jualnya itu. Aku kan biasanya kan pergi ke pasar itu, ada namanya pasar raya dan ada juga yang namanya pasar gaung ya teman-teman. Nah, dua pasar itu sering aku kunjungi. Nah, kalau aku beli sayur itu biasanya aku ke pasar raya ya teman-teman, karena emang sayur itu murah. Itu ada sayur wortel, kol, kemudian sawi, brokoli, terung, japan, itu benar-benar murah banget dan udah dibungkus-bungkusin gitu. Jadi 3 bungkus itu 10.000 ya teman-teman. Kalau semisalnya aku belanjanya agak sorean, itu menjelang maghrib, itu lebih murah lagi ya teman-teman, bisa 4-10.000. Jadi emang di tempat aku tuh emang alhamdulillahnya murah ya untuk harga sayur. Tapi ada juga sayur tertentu gitu yang mahal, itu kayak sayur kacang panjang itu emang mungkin musimnya lagi mahal, nggak tahu juga, itu bisa kisaran di 8.000-an ya teman-teman untuk sayur kacang panjang gitu. Selain kacang panjang itu ada juga bayam dan kangkung, itu lumayan mahal juga ya teman-teman harganya di tempat aku itu. Tadi aku alhamdulillah habis belanja itu, aku tapi belanja di pasar gaung ya, bukan di pasar rayanya. Aku belanja di pasar gaung, alhamdulillah dapat bayam itu gede banget ya teman-teman. Yang biasanya aku beli di pasar raya itu kisaran 8.000-an atau sampai 10.000-an, itu alhamdulillah di pasar gaung tadi itu dapatnya cuman maksudnya belinya itu seharga 4.000, murah banget ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Nggak terasa kita udah berada di penghujung video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Dan nantikan juga video aku berikutnya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.